Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suheri, Pendidikan Sejarah Angkatan 2018 kelas Palembang. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran, karakteristik, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Yang pertama yaitu media visual. Media visual adalah media yang mengandung pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar-gambar, huruf-huruf, serta simbol-simbol. Media visual ini tidak dapat digunakan oleh orang berkebutuhan khusus, seperti orang tunanetra. Macam-macam media visual. Yang pertama, 1. Gambar atau foto. Gambar atau foto digunakan untuk mempermudah pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan belajar dan proses memahami materi. Kedua, yaitu peta dan konsep, mempermudah peserta didik dalam memahami materi, menarik kesimpulan, dan menarik daya pikir kritis serta tidak membosankan di dalam kelas. Ketiga, diagram. Diagram menekankan pada bentuk data penyampaian materi yang disajikan berisi isi materi. Keempat, grafik. Grafik adalah titik-titik yang berhubungan dengan statistik. Kelima, poster gambar berbentuk tulisan, yang mana poster 1 dan 2 itu memiliki ikatan sehingga masyarakat menarik untuk membacanya. Yang keenam yaitu peta dan globe. Peta atau globe. Peta mempermudah peserta didik dalam menemukan lokasi-lokasi daerah seperti kabupaten, kota, bahkan negara. Karakteristik media visual menggunakan indera penglihatan. 2. Dapat mudah digunakan. 3. Biayanya yang cukup murah. Keuntungan media visual. 1. Dapat dianalisis oleh peserta didik, baik itu materi, mudah dipahami, dan dapat menarik berpikir kritis supaya di dalam kelas itu tidak membosankan. Yang kedua, dapat mengatasi pengetahuan peserta didik. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan daya akal peserta didik, serta dapat dilihat dan dibaca berkali-kali. Kekurangan dari media visual. Media visual tidak dapat digunakan oleh orang berkebutuhan khusus, seperti orang tunanetra. Kedua, hanya berupa gambar dan tulisan. Ketiga, biaya yang cukup mahal, mulai dari mencetak, menyebarkan kepada masyarakat yang ingin tahu. Kedua yaitu media audio. Media audio adalah media sumber belajar yang berisikan materi yang disajikan dalam bentuk kreatif dan inovatif melalui indera pendengaran berupa suara. Macam-macam media audio. Yang pertama yaitu laboratorium bahasa, sering digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran yang berupa percakapan bahasa asing seperti bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Yang kedua yaitu radio. Radio berfungsi untuk memberikan informasi-informasi kepada peserta didik
dan juga untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi. Yang ketiga yaitu speaker. Speaker sangat membantu pendidik atau guru, khususnya guru dalam bidang mata pelajaran seni budaya, karena di dalam materi tarian-tarian Nusantara itu ada praktek dan sering menggunakan speaker oleh guru seni budaya. Karakteristik media audio. Satu yaitu merangsang indera pendengaran peserta pendengaran berupa suara peserta didik. 2. Pesan yang disampaikan melalui audio, suara, langkah-langkah auditif seperti verbal berupa kata-kata dan non-verbal berupa bunyi-bunyi. Keuntungan dari media audio. 1 yaitu mudah digunakan, mudah dipindahkan, dan mudah dipahami. 2 yaitu mudah untuk dilakukan dan dapat digunakan berkali-kali dan sering diputar kembali. Kekurangan media audio. Kekurangan media audio yaitu orang berkebutuhan khusus tidak dapat menggunakan media audio berupa orang tunarunggu. 2 yaitu tidak praktis karena menggunakan gambar dan tulisan saja. Selanjutnya yaitu media audio visual. Media audio visual adalah sumber belajar yang berisikan materi secara kreatif dan inovatif melalui pendengaran dan penglihatan. Media visual audio ini memiliki beberapa contoh. Menurut D. Jamar, ada 2 macam contoh media audio visual. Yang pertama yaitu media audio yang murni, media audio murni, seperti televisi. Televisi mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang tidak ada di dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Kedua yaitu video. Video mempermudah peserta didik dalam memahami gambar dan tulisan. Yang selanjutnya audio visual tidak murni. Artinya audio visual tidak murni yaitu dari unsur gambar tidak berhubungan. Artinya berbeda-beda. Contoh, film bingkai foto. Film bingkai foto menggabungkan antara gambar serta fase suara. Karakteristik media visual. Karakteristik media audiovisual. Audiovisual mempunyai peran untuk mempermudah peserta didik, mudah digunakan, serta biaya yang cukup murah. Dapat digunakan secara lama dan dapat diulang kembali. Kelebihan dari media audiovisual, 1 yaitu bersifat relatif, 2 yaitu dinamis, visual yang dinamis. Ketiga yaitu penggunaan dan penerangannya itu dilakukan oleh
si pembuat. Keempat yaitu gagasan-gagasan abstrak. Kekurangan dari media audiovisual. Yang pertama satu yaitu tidak dapat digunakan oleh orang yang berkebutuhan khusus seperti orang tunarunggu. Kedua yaitu televisi tidak dapat dipindah-pindahkan, hanya diletakkan pada satu tempat. Ketiga yaitu film bingkai foto harus menggunakan ruang yang redup dan gelap. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.